Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Putra Pratama dengan NIM 2400016089 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Rahmat Rian Hidayat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan UAS untuk mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi. Pertama-tama yaitu dari latar belakang. Di dalam dunia bisnis, perhitungan keuangan yang akurat dan pengelolaan anggaran IT yang efisien sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan meningkatkan daya saing break even point atau BEP. Digunakan untuk mengetahui kapan sebuah bisnis mulai mencapai titik impas, yaitu kondisi di mana pendapatan sama dengan biaya. IT budgeting membantu perusahaan mengelola alokasi sumber daya teknologi secara optimal untuk mendukung operasional dan strategi bisnis. Memahami BEP memberikan panduan strategis dalam perencanaan, penjualan, dan target laba. Perencanaan anggaran IT yang terstruktur memungkinkan perusahaan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, inovasi, dan juga keamanan. Terus yang selanjutnya yaitu kita ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk memahami konsep BEP atau break even point. Yang pertama, menghitung BEP dalam unit dan rupiah untuk menentukan titik impas bisnis. Yang kedua, menganalisis bagaimana target laba dapat mengaruhi BEP. Terus yang ketiga yaitu menyusun IT budget yang efisien dengan mengidentifikasi komponen penting dalam anggaran IT seperti perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, pemeliharaan, dan biaya kontingensi. Biaya kontingensi itu biaya darurat gitu. Yang kedua yaitu menyusun alokasi anggaran IT sebesar 1 miliar untuk kebutuhan strategis perusahaan. Yang seterusnya yaitu menjelaskan proses dan manajemen IT dengan menguraikan langkah-langkah IT procurement dan kriteria pemilihan vendor. Selanjutnya, mengelola perubahan IT melalui proses IT change management yang terstruktur. Kemudian meningkatkan keamanan informasi dengan menguraikan langkah-langkah strategis untuk melindungi data perusahaan dari ancaman cyber dan risiko keamanan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis, yaitu membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat terkait keuangan dan teknologi berdasarkan data yang terstruktur dan analisis yang jelas. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan BEP atau break even point. Yang pertama, diberikan investasi awal yaitu sebesar 750 juta. Biaya tetap tahunan yaitu 300 juta, biaya variabel per unit 500.000, harga jual per unit 1,5 juta. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari margin kontribusi per unit atau keuntungan pada setiap produknya dengan rumus kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Berdasarkan data di atas, menjadi kontribusi margin per unit sama dengan 1.500.000 dikurangi 500.000 sama dengan 1 juta. Jadi keuntungan di setiap produknya adalah 1 juta. Yang ketiga yaitu rumus BEP per unit. Jika dimasukkan pada data di atas, akan menjadi BEP per unit sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit sama dengan 300 juta per 1 juta sama dengan 300 unit. Artinya, perusahaan harus menjual 300 unit untuk mencapai titik impas, yaitu menutupi seluruh biaya investasi tanpa mengalami kerugian. Setelah melewati angka tersebut, penjualan selanjutnya akan mulai menghasilkan keuntungan. Lalu selanjutnya akan menghitung BEP di dalam rupiah dengan rumus BEP rupiah sama dengan BEP per unit dikali harga jual per unit sama dengan 300 dikali 1.500 sama dengan 450 juta. Jadi perusahaan akan balik modal jika memiliki margin sebesar 450 juta. Selanjutnya yaitu target laba. Jika target laba sama dengan 200 juta, dengan rumus ini kita akan menghitung BEP dengan target laba 200 juta. Rumus BEP dengan target laba sama dengan biaya tetap plus target laba per kontribusi margin per unit sama dengan 300 juta
ditambah 200 juta per 1 juta sama dengan 500 unit. Jika diubah dalam rupiah, maka margin yang diperlukan untuk mencapai BEP adalah 750 juta. Hal ini didapat dengan rumus 500 unit dikali 1.500.000 itu harga jual per unit sama dengan 750 juta untuk labanya. Baik, selanjutnya yaitu komponen anggaran untuk IT budgeting. Yang pertama yaitu perangkat keras seperti server untuk penyimpanan data dan aplikasi. Kedua ada perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point untuk konektivitas. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan yaitu untuk penyimpanan lokal atau berbasis cloud untuk data perusahaan dan lainnya. Yang kedua yaitu perangkat lunak, yaitu lisensi OS untuk perangkat operasional. Yang kedua aplikasi bisnis untuk mendukung kegiatan perusahaan. Yang ketiga sistem keamanan seperti antivirus, firewall, dan manajemen data. Yang ketiga yaitu pelatihan dengan memberikan staf operasional untuk bisa mengoperasikan sistem baru. Yang kedua yaitu staf teknis, yaitu dengan memelihara dan mengelola sistem IT. Dan yang keempat yaitu pemeliharaan, yaitu dengan melakukan perawatan perangkat keras untuk menjaga performa perangkat yang tetap baik dan stabil. Yang kedua yaitu pembaruan perangkat lunak untuk memastikan sistem selalu aman dan optimal. Dan yang terakhir yaitu biaya kontingensi, yaitu dana cadangan untuk kebutuhan mendadak seperti kerusakan perangkat dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rencana anggaran IT dengan total 1 miliar. Yang pertama yaitu ada komponen perangkat keras sebesar 400 juta, perangkat lunak 300 juta, pelatihan sebesar 150 juta, pemeliharaan perangkat 100 juta, untuk biaya daruratnya yaitu biaya kontingensi sebesar 50 juta dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian proses IT procurement. Pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan layanan perusahaan. Yang kedua yaitu penyusunan RFP atau request for proposal dengan membuat dokumen kebutuhan dan meminta proposal dari vendor. Yang ketiga yaitu evaluasi vendor, yaitu membandingkan penawaran vendor berdasarkan harga, kualitas produk, dan layanan purna jual. Dan yang keempat yaitu negosiasi pilihan, melakukan diskusi untuk mendapatkan harga yang secara terbaik untuk memilih vendor. Dan yang terakhir yaitu kontrak, menandatangani perjanjian formal dengan vendor terpilih. Yaitu tentang pemilihan vendor. Yang pertama yaitu reputasi dan pengalaman vendor. Karena reputasi dan pengalaman itu sangat penting, jadi itu menjadi faktor utama untuk dalam menentukan pilihan. Yang kedua yaitu kesesuaian produk dan atau layanan dengan kebutuhan perusahaan. Produk atau layanan yang ditawarkan vendor harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, harga yang kompetitif. Harga menjadi salah satu pertimbangan utama, namun harus diimbangi dengan kualitas dan nilai yang ditawarkan. Dan yang keempat, dukungan teknis dan layanan purna jual. Layanan dukungan setelah pembelian sangat penting untuk memastikan keberlangsungan operasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kemampuan vendor untuk memenuhi timeline proyek. Karena kemampuan vendor untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal sangat penting untuk menghindari keterlambatan operasional atau biaya tambahan. Baik, di sini ada alur proses IT change management dan flowchart-nya. Yang pertama yaitu permintaan perubahan, yaitu dengan mengajukan permintaan perubahan ke tim IT change management. Yang kedua, tinjauan awal untuk memastikan perubahan valid dan sesuai dengan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, analisis dampak dan risiko, mengevaluasi dampak pada operasional dan risiko potensial. Yang keempat, persetujuan perubahan. Komite pengelolaan perubahan atau CAB menyetujui untuk menolak permintaan. Yang kelima, perencanaan implementasi, yaitu membuat perencanaan jadwal, mitigasi risiko, dan langkah rollback. Yang keenam yaitu pelaksanaan perubahan, yaitu dengan implementasi perubahan oleh tim teknis. Yang ketujuh yaitu pengujian dan validasi, menguji sistem untuk memastikan perubahan berfungsi dengan baik.
Dan yang kedelapan yaitu evaluasi dan dokumentasi, menyimpan semua laporan sebagai referensi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu penutupan perubahan, menutup perubahan setelah evaluasi berhasil. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang matriks RACI. Yang pertama yaitu permintaan perubahan. Pemohon responsible, pemohon bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan perubahan dengan mengisi dokumen atau formulir yang diperlukan. Yang kedua yaitu tim IT management atau maksudnya accountable, memastikan permintaan perubahan diterima, ditinjau dan diproses sesuai prosedur. Komite pengelolaan perubahan, maksudnya consulted, dikonsultasikan untuk memberikan masukan terkait kelayakan dan relevansi perubahan yang diajukan. Tim teknis tidak terlibat dalam tahap ini. Manajemen senior informat, diberi informasi terkait permintaan perubahan yang diajukan. Yang kedua yaitu tinjauan awal, pemohon tidak terlibat dalam proses ini. Tim IT change management responsible, bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan awal terhadap permintaan perubahan. Komite pengelolaan perubahan, konsultan dikonsultasikan untuk memberikan masukan berdasarkan tinjauan awal. Tim teknis tidak terlibat dalam tahap ini. Manajemen senior diberikan informasi mengenai hasil tinjauan awal. Yang ketiga yaitu analisis dampak risiko, pemohon tidak terlibat dalam analisis risiko. Tim IT change management masuk responsible, bertanggung jawab untuk melakukan analisis dampak risiko secara menyeluruh. Selanjutnya komite perubahan accountable, memiliki tanggung jawab penuh atas hasil akhir analisis risiko. Tim teknis maksudnya konsultan dikonsultasikan untuk memberikan masukan teknis mengenai risiko dan dampaknya. Dan yang terakhir itu manajemen senior, itu maksudnya diinformat, diberi informasi tentang hasil analisis risiko. Yang keempat yaitu persetujuan perubahan. Pemohon tidak terlibat dalam persetujuan. Tim IT manajemen masuk konsultan dikonsultasikan dalam proses persetujuan perubahan. Yang terusnya yaitu CAB atau responsible, bertanggung jawab untuk memberikan keputusan terkait persetujuan perubahan. Tim teknis tidak terlibat dalam tahap ini. Manajemen senior accountable, bertanggung jawab penuh atas persetujuan akhir. Yang kelima yaitu perencanaan implementasi, pemohon tidak terlibat dalam perencanaan. Tim IT manajemen responsible, komite pengelolaan perubahan C, tim teknis accountable, manajemen senior informat. Dan yang keenam pelaksanaan perubahan, pemohon tidak terlibat dalam pelaksanaan lagi. Tim IT change management maksudnya dikonsultasikan selama pelaksanaan perubahan. Komite pengelolaan diberi informasi terkait progres pelaksanaan. Tim teknis bertujuan untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan sesuai rencana yaitu responsible. Yang terakhir yaitu manajemen senior, yaitu sebagai informat. Yang ketujuh yaitu pengujian dan validasi, pemohon tidak terlibat dalam pengujian. Tim IT change management masuk di konsultan dan komite pengelolaan perubahan masuk di informat. Tim teknis masuk di responsible dengan bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan validasi perubahan. Manajemen senior masuk di informat, diberi informasi tentang hasil pengujian. Dan yang nomor 8 yaitu evaluasi dan dokumentasi, pemohon tidak terlibat dalam evaluasi dan dokumentasi lagi. Yang kedua yaitu tim IT management masuk di responsible. Komite pengelola perubahan CAB masuknya di konsultan dikonsultasikan memberikan evaluasi. Tim teknis masuknya di accountable, bertanggung jawab penuh atas keberhasilan evaluasi teknis. Manajemen senior masuknya di informat. Yang 9 yaitu penutupan perubahan, pemohon tidak terlibat dalam penutupan. Tim IT change management masuk di responsible, bertanggung jawab untuk menutup perubahan setelah proses selesai. Komite pengelolaan masuknya di C, konsultan dikonsultasi sebagai penutupan dilakukan. Tim teknis tidak terlibat dalam tahap ini. Manajemen senior masuk di accountable, bertanggung jawab penuh atas untuk memastikan penutupan perubahan sesuai dengan kebijakan. Dan untuk slide yang terakhir ini kita akan membahas keamanan informasi. Yang pertama pentingnya keamanan, yaitu untuk melindungi data perusahaan dari ancaman cyber atau hacker-hacker lainnya. Yang kedua yaitu juga dapat menjaga integritas dan ketersediaan data. Yang ketiga yaitu untuk menghindari kerugian finansial akibat pelanggaran keamanan seperti pembobolan data atau data tersebar dan yang lainnya. Yang kedua yaitu langkah keamanan, yaitu melakukan enkripsi data secara sensitif. Yang kedua yaitu melakukan implementasi firewall dan sistem deteksi intrusi. Yang ketiga menggunakan kebijakan hak akses berdasarkan tugas.
Dan yang keempat yaitu melakukan pelatihan keamanan bagi karyawan. Yang terakhir yaitu audit keamanan secara berkala. Baik, sekian tentang laporan saya untuk UAS mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.